Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Renungan hari ini berjudul Jalan Sertaku, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Beberapa tahun lalu sebuah lagu populer bertengger di tangga lagu teratas. Bagian refren lagu tersebut dinyanyikan oleh paduan suara rohani dengan lirik Yesus Jalan Sertaku. Lirik tersebut memiliki latar belakang kisah yang sangat luar biasa. Paduan suara itu dibentuk oleh musisi jazz Curtis Lundy ketika ia mengikuti program rehabilitasi bagi pecandu kokain. Ia mengumpulkan para pecandu dan menemukan inspirasi dari sebuah buku kidung rohani tua. Ia pun menulis bagian refren tersebut sebagai kidung pengharapan bagi mereka yang sedang direhabilitasi. Kami menyanyi demi hidup kami, komentar salah seorang anggota paduan suara mengenai himne tersebut. Kami meminta Yesus untuk menyelamatkan kami agar menolong kami keluar dari kecanduan. Seorang anggota yang lain mengaku rasa sakitnya berkurang saat ia menyanyikan lagu itu. Paduan suara tersebut bukan hanya menyanyikan lirik di atas kertas, tetapi menyampaikan permohonan yang sungguh-sungguh untuk dipulihkan. Bacaan kitab suci hari ini menggambarkan pengalaman mereka dengan sangat baik. Dalam Kristus Allah kita telah datang untuk menawarkan keselamatan bagi semua manusia. Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Meski hidup kekal merupakan bagian dari karunia itu, ayat yang ke-13, Allah sedang bekerja dalam diri kita sekarang, memberi kita kekuatan untuk mendapatkan kembali pengendalian diri, menolak hasrat duniawi, dan menebus kita untuk hidup bersamanya. Ayat 12 dan ayat 14. Sebagaimana yang disadari para anggota paduan suara tadi, Yesus tidak hanya mengampuni dosa-dosa kita, tetapi juga membebaskan kita dari gaya hidup yang merusak. Yesus jalan serta saya, juga Anda, bahkan siapa saja yang berseru kepadanya untuk memohon pertolongan. Dia menyertai kita untuk menawarkan pengharapan bagi masa depan dan keselamatan pada masa kini. Sahabat ODB, apa yang perlu Yesus ubahkan dalam diri Anda? Lalu seberapa besar keinginan Anda untuk diubahkan olehnya? Tuhan Yesus, aku membutuhkanmu. Ampunilah dosa-dosaku dan lepaskanlah aku dari kebiasaan-kebiasaanku yang merusak. Dan ubahkanlah aku dari hatiku kepada perilakuku. Our Daily Bread Ministries, wartakan